Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Honorer baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Dalam video kali ini admin akan menyajikan sebuah berita terkait dengan P3K. Dalam hal ini sebelumnya admin sudah membagikan sebuah berita bahwa hampir pasti P3K 2022 itu ditunda. Nah, ini ada berita lagi yang memperkuat bahwa memang P3K 2022 itu ditunda. Kami kutip dari pojok1.id ya. Berikut beritanya. Seleksi P3K 2022 ditunda. Guru lulus passing grade masuk pendataan honorer. Ya, jadwal penempatan guru lulus passing grade sedianya dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2022. Namun, seleksi P3K 2022 ditunda karena pemerintah fokus pendataan honorer. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ditunda. Ditunda karena pemerintah sedang fokus pendataan honorer. Jadwal seleksi P3K 2022 untuk pelamar umum seharusnya dilaksanakan pada September hingga Oktober 2022, namun jadwal itu bakal molor karena pendataan honorer baru selesai pada 30 September. Setelah pendataan honorer baru dilakukan penempatan guru lulus passing grade dan pendaftaran P3K 2022 bagi pelamar umum. Nah, ini sudah menegaskan ya bahwasanya belum ada pengangkatan untuk lulus passing grade sampai pendataan ulang honorer ini selesai, dan diperkirakan 30 September ini deadline-nya ya. Semoga tidak mundur atau tidak molor lagi. Ya, pendaftaran P3K 2022 ditunda atas permintaan DPR melalui Panitia Kerja atau Panja dan Komisi 10. DPR meminta pemerintah untuk tidak membuka seleksi P3K tahap ketiga atau P3K 2022 sebelum masalah yang muncul pada seleksi P3K tahap 1 dan 2 diselesaikan. Jadi memang masalah-masalah yang ada di tahap 1 dan 2 ini belum selesai, sehingga pemerintah dalam hal ini DPR ya, dalam hal ini DPR meminta agar permasalahan di tahap 1 dan tahap 2 diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian bisa dibuka untuk tahap ketiga atau P3K 2022. Salah satu masalah yang harus diselesaikan pemerintah adalah pendataan honorer. Ya, mungkin data honorer yang selama ini ada tidak menjadi satu gitu ya di database BKN, maka dilakukan pendataan ulang yang nantinya menjadi database BKN untuk kemudian dijadikan acuan dalam pengangkatan dan seleksi P3K 2022. Pendataan honorer wajib dilakukan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat maupun daerah. Masing-masing instansi diberikan tenggat waktu hingga 30 September 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen mengatakan sampai saat ini pemerintah masih fokus pada pemetaan. Sistem pendataan honorer ini merangkum guru dan non-guru. Data yang masuk lanjutnya akan menjadi database baru honorer dan dikunci agar tidak masuk tenaga honorer ASN. Nah, ini dia mungkin tujuannya ya. Jadi nanti setelah pendataan itu akan dilakukan penguncian sehingga tidak ada tenaga non ASN lagi yang masuk menjadi honorer. Data itu juga menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Mengenai kegelisahan guru lulus passing grade soal pendataan honorer, Suharmen mengatakan pemerintah lewat Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru di instansi daerah tahun 2022 sudah memberikan jaminan. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya bahwasanya guru lulus PG itu menjadi prioritas 1. Ya, guru lulus PG menjadi prioritas 1 dalam pengangkatan P3K 2022 ini. Gitu ya. Hanya saja eksekusinya masih menunggu kebijakan selanjutnya. Ya, sebab saat ini baru sebatas pendataan. Nah, sementara itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny menjelaskan guru merupakan posisi yang banyak diisi
pegawai non ASN atau honorer. Tahun ini telah diterbitkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Nah, ini pernyataan dari Pak Dede Yusuf ya, anggota Komisi 10 DPR RI, yang sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa beliau mengatakan seleksi P3K Guru 2022 dipending lantaran seleksi P3K 2021 masih menyisakan banyak masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Ya. Diketahui seleksi P3K 2022 merupakan seleksi tahap ketiga. Sementara seleksi P3K tahap 1 dan 2 telah dilaksanakan pada 2021 lalu. Dede Yusuf mengatakan Komisi 10 DPR telah meminta kepada pemerintah agar tidak membuka seleksi tahap 3 ya. Sudah jelas ya. Ini Dede Yusuf ya, Komisi 10 meminta pemerintah agar tidak membuka tahap 3 ya, sebelum masalah yang muncul pada tahap kedua, pada tahap 1 dan 2 diselesaikan. Nah, ini pernyataan beliau. Nah, sekarang mau ada gelombang ketiga. Kami mencoba mengatakan stop. Gelombang ketiga dipending dulu karena di gelombang 1 dan gelombang kedua ternyata masih menyisakan masalah. Nih kata Dede Yusuf, mantan wakil gubernur Jawa Barat. Ini membeberkan 3 masalah yang terjadi pada seleksi P3K tahap 1 dan 2. Nah, apa saja masalah yang dimaksud oleh Dede Yusuf? Yaitu yang pertama, masalah yang timbul salah satunya adalah masalah soal formasi. Yang kedua, masalah soal guru negeri dan guru swasta. Nah, ini kata Dede Yusuf ya. Dan masalah ketiga, lanjut Dede, banyak guru honorer yang lulus passing grade tapi belum mendapatkan SK pengangkatan P3K dari kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena itu, kami mengatakan gelombang 3 tolong diperbaiki terlebih dahulu agar yang masalah di tahap 1 dan 2 ini dikelirkan dulu, baru boleh membuka seleksi P3K tahap 3. Nah, tandas Dede Yusuf. Jadi ada 3 masalah ya kalau kita perhatikan dari poin yang disampaikan oleh Pak Dede Yusuf. Yang pertama yaitu masalah formasi. Nah, ini nggak sinkron ya. Kemudian yang kedua masalah soal guru negeri dan swasta, saling geser-menggeser. Kemudian masalah yang ketiga yaitu guru yang lulus passing grade tetapi belum mendapatkan SK pengangkatan P3K. Ini 3 masalah ya sebenarnya mau diselesaikan terlebih dahulu baru membuka P3K 2022. Kita doakan saja, kita berdoa yang terbaik. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan yang terbaik. Itu saja, mohon dukungannya dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.